Dari Mas Adi. Sepertinya kalau namanya Adi nggak ada kemungkinan perempuan ya. Ustadz izin tanya, untuk cari nafkah itu kan kewajiban laki-laki. Lalu bagaimana hukumnya wanita bersuami yang saat ini banyak bekerja di kantor-kantor? Apakah si suami jatuhnya dalam dosa? Di satu sisi kondisi suami ekonominya juga belum bisa memberikan nafkah lahir 100% pada keluarganya. Mohon petunjuknya Ustaz, karena ada pendapat jika istri bekerja justru akan membuat ekonomi tidak membaik dan rumah tangga akan selalu ada masalah. Ya, baik. Jadi ini salah satu fakta di sekitar kita ya. Jadi memang hari ini ada kondisi seperti itu. Wanita bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Memang di satu sisi kita punya kondisi ideal. Nah, kondisi ideal itu apa? Kondisi ideal ya kita mengikuti apa yang telah Allah turunkan. Tetapi kemudian ada kondisi di lapangan yang kemudian sedikit atau banyak berbeda dengan kondisi ideal tadi. Salah satunya seperti yang ditanyakan tadi. Jadi memang pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki itu adalah dia yang mencari nafkah, gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau soal hasil banyak sedikit itu kan nanti ranahnya adalah rezeki itu adalah pemberian dari Allah gitu ya. Nah, maka selama si suami tadi itu dia sudah bekerja, kemudian sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja, tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian ini bagaimana kalau kemudian hasil yang didapatkan dari suami tadi itu belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Maka di dalam Islam nanti nafkah itu berlapis. Ya. Nafkah itu berlapis. Nah, ini nyambung dengan tadi pertanyaan yang kesempurnaan Islam itu seperti apa. Nafkah berlapis itu maksudnya begini. Betul memang seorang laki-laki dia punya kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka kemudian ketika seorang laki-laki itu sudah berupaya semaksimal mungkin mendapatkan hasil, tapi kok hasil itu belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka kalau di dalam Islam ada lapis kedua, yaitu nafkah itu dibantu oleh saudara dari si laki-laki tadi itu. Jadi saudara dari laki-laki dia membantu itu. Nah, kemudian kalau kemudian ini syariat ya, syariat memang seperti itu, menyuruh untuk membantu saudaranya yang keluarga ya, keluarga yang ekonominya belum tercukupi. Nah, kemudian kalau seandainya sudah dibantu tetapi juga belum mencukupi, atau kalau kondisinya ternyata juga sama gitu ya, kakaknya atau adiknya itu ternyata juga dalam keluarga mungkin juga mengalami kondisi yang sama. Nah, ini bagaimana? Maka ada lapis berikutnya kalau di dalam Islam. Ini Masya Allah, Allah ini sudah sangat luar biasa. Hukumnya sangat adil. Mungkin kalau manusia suruh nyusun rencana kayak gini, manusia nggak bisa. Yaitu apa? Yaitu kewajiban itu beralih kepada masyarakat. Sehingga kita tahu ada sedekah, ada infak. Nah, ini nanti kalau di dalam buku MDI, di dalam buku materi dasar Islam, nanti akan tergambar rangkaian-rangkaian syariat satu dengan syariat yang lain nanti akan nyambung. Kenapa? Karena barangkali selama ini kita ini sudah bersedekah. Umat Islam ini sudah bersedekah, sudah berinfak. Tetapi ini belum terangkai. Ini tuh sebenarnya fungsinya itu di mana? Nyambungnya itu kemana? Gitu ya. Jadi seolah-olah infak itu menjadi sebuah ibadah tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan nafkah gitu loh. Nah, ternyata kalau di dalam Islam ini ada lapis berikutnya, lapis ketiga, yaitu nafkah. Apa nafkah? Nafkah pemenuhan nafkah dari masyarakat, yaitu infak, sedekah dan seterusnya. Nah ini. Nah kalau kemudian lapis ketiga ini juga belum bisa, itu kan? Bagaimana? Islam masih punya lapis yang berikutnya. Ini luar biasanya Islam. Yaitu apa? Negara mengambil, memungut zakat. Nah ini lapis yang terakhir. Ini hanya ada di dalam Islam konsep seperti ini. Jadi sampai lapis-lapis seperti itu, berlapis-lapis 4 itu kan. Nah,
Sehingga kan kalau ada yang seperti itu, kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi, dia kan menjadi salah satu orang yang berhak menerima zakat. Nah, gitu ya. Jadi nanti kemudian di dalam Islam ada pengaturan seperti itu. Ini satu persoalan. Nah, kemudian persoalan ini, lapis-lapis ini ternyata kan kalau dalam kondisi idealnya seperti itu, tetapi dalam faktanya, dalam realitanya, kita jarang menemukan seperti itu. Keluarga kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya yang masih belum tercukupi kebutuhannya, ini kadang ada yang cuek, ada yang belum bisa membantu dan seterusnya. Nah, ini sebuah problem juga. Ya. Kemudian di sisi yang lain, bagaimana kalau kemudian wanita itu bekerja? Ya. Wanita bekerja untuk membantu suami boleh-boleh saja, ya, tapi hukumnya tidak wajib. Kewajiban laki-lakinya tetap belum gugur kalau yang kerja itu istrinya. Jadi laki-lakinya tetap harus bekerja. Bantu boleh. Nah, persoalannya tadi yang di kalimat terakhir itu selalu menimbulkan masalah. Iya bisa jadi. Ketika apa? Ketika mungkin sektor yang dikerjakan atau pekerjaannya ini bisa jadi mengganggu tugas utama sebagai perempuan, yaitu mendidik anak, menjadi guru bagi anaknya, masak, bisa jadi menyediakan hidangan untuk keluarganya. Terlebih lagi kalau dalam sistem sekarang, kehidupan sekarang ini kan sangat bebas. Ya, dunia kerja itu bisa menjadi dunia untuk mendekatkan pada kemaksiatan. Contohnya jam kerja larut malam pulang. Nah, ketika sudah tidak ada kendaraan, angkutan umum atau lain sebagainya diantar oleh temannya yang bukan mahram misalnya seperti itu, atau tempat kerja yang tidak membolehkan bagi pegawainya untuk menutup aurat dan seterusnya. Nah, ini memang secara fitrah kemudian ada pengaturan-pengaturan teknis ya di tempat kerja atau yang lain sebagainya itu yang belum sesuai dengan pengaturan di dalam Islam. Nah, bisa jadi persoalannya akan muncul dari sana. Jadi bagaimana kemudian Islam? Ya tadi solusinya adalah ada 4 lapis tadi itu ya. Jadi dari suami laki-laki, kemudian saudara, kaum muslim, kemudian negara. Nah, 4 lapis ini kan mungkin hari ini belum bisa terlihat semua ya. Belum bisa terlihat semua. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Ini masih soalnya waktunya tinggal tersisa 1 menit. Mudah-mudahan nanti ketika sudah masuk pembahasan-pembahasan berikutnya mulai tergambar ya nanti nafkah itu akan seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Mohon maaf keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmunya. Saya kembalikan ke Ustaz, ke Mas Dika, monggo Mas Dika.